Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabil Fadilah dengan RRP 024024. Hari ini dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu saham dan obligasi beserta contohnya. Kita mulai dari saham dahulu. Secara sederhananya, saham adalah surat berharga yang menandakan kepemilikan masyarakat atau investor pada sebuah perusahaan. Sebagai contohnya, jika kalian membeli sebuah perusahaan kopi, maka sebesar 20%, maka kalian mempunyai kepemilikan perusahaan tersebut sebagai 20%, sudah termasuk barang dan hal lain sebagainya yang dimiliki perusahaan tersebut. Lalu jika perusahaan kopi tersebut mendapatkan keuntungan, maka kita sebagai pemilik saham berhak mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Dan mengapa sih perusahaan menjual belikan saham kepada masyarakat? Sederhananya, uang masyarakat yang dibelikan tadi itu digunakan untuk keperluan bisnisnya, seperti ekspansi atau membuat produk baru. Dan untungnya apa sih untuk masyarakat? Nah, pada saat kita membeli saham itu sebesar 500 dan perusahaan itu meroket menjadi bagus dan lain sebagainya, menjadi harga saham itu menjadi 1000, maka kita sebagai pemilik saham yang 500 bisa menjualnya kepada orang lain seharga 1000 dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 500 dari penjualan harga saham tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, jika perusahaan rugi dan kita menjadi rugi. Begitu. Kita lanjutkan pada obligasi. Secara singkatnya, sederhananya ya, obligasi adalah pinjaman yang nantinya akan dibayar ditambah dengan bunga. Contohnya, pemerintah ingin membuat jalan tol Bandung-Jogja dan pembuatan tol tersebut sangat mahal, sehingga pemerintah menjual surat hutang kepada masyarakat dengan harga 1 juta dengan bunga 10% setiap tahun selama 5 tahun. Nah, nanti pemerintah membayarkan hutang tersebut pada tahun kelima dengan harga 1,5 juta kepada masyarakat yang membeli surat hutang tersebut. Nah, itu obligasi ini adalah contoh investasi yang resikonya rendah karena kita tahu kapan mendapatkan keuntungan dan bagaimana begitu. Tapi obligasi juga mempunyai risiko seperti misalnya pemerintah tidak bisa bayar, menjadi default risk gitu ya. Dan itu kalau pemerintah itu diatur dengan undang-undang. Jadi resikonya sangat kecil. Namun berbanding terbalik jika perusahaan besar. Jika kita membeli obligasi perusahaan besar dan perusahaan besar itu tidak bisa membayar atau default risk, maka kita tidak bisa apa-apa. Sekian dari presentasi singkat saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.